Kalau orang tuanya, ada tuh orang tua atau orang yang begernya belakangan. Orang-orang sudah puber, dianya ada nggak yang begitu ibu-ibu? Kalau perempuan tuh mungkin malah di SMP terakhir baru mulai. Kalau bapak-bapak SMA baru dia kelihatan tinggi. Dan kalau ada riwayat seperti itu namanya late bloomer ya. Itu memang secara konstitusional, secara bawaan memang terlambat. Biasanya anaknya juga seperti itu. Ini contoh-contoh kalau kita rajin nih memplot ngukur rajin seperti ini, jadi kebaca nih anaknya nih kira-kira karena apa. Ini kalau misalnya karena malnutrisi itu karena gizi ya, itu kita lihat nih berat badannya yang jelek duluan ya. Kan harusnya kalau berat badan yang bagus kan ngikutin satu garis tuh. Ini dia motong dibiarin aja. Nah pada satu saat tinggi badannya juga ikut. Jadi kita lihat berat badan melandai dulu, filtering dulu, baru kemudian tinggi badannya. Jadi kalau kita mengamati secara runut, teratur, kita tahu oh ini karena malnutrisi. Ini kalau penyakit endokrin. Khasnya kalau endokrin berat badannya nggak keganggu. Ya, sedikit sekali penyakit endokrin ada sih, tapi sedikit yang berat badannya ikut terganggu. Nah, berat badannya bagus, jadi ini kalau kita lihat seperti ini, terus ada arrest dari pertumbuhan. Ini anaknya tiroid nih di umur segini. Tuh anaknya gemuk, tapi puffy, mukanya penuh berair, tapi terus arrest, pertumbuhannya berhenti. Ini yang saya bilang tadi, yang late beger, secara bawaan memang dia pendek. Ini kalau kita lihat ya, sama ya, berat badannya di situ, tinggi badannya melipir juga. Ini kita bilang dia pendek. Terus kemudian, tapi ini nanti suatu saat dia masuk ke sana. Kalau kita ukur, ada nanti pemeriksaan bone age, kalau memang dikonsulkan, kita periksa usia tulangnya, usia biologisnya, ternyata memang dia mundur. Sehingga kalau kita lihat, ini tinggi badan sesuai usianya, sebetulnya usianya itu masih umur 6 tahun, di usia dia 8 tahun. Jadi sebetulnya tinggi badannya sih harusnya masih preserve sampai di sini. Suatu waktu dia akan naik ke situ, ya. Tadi yang kelewat apa? Ini penyakit kronis. Ini juga yang kita bisa namakan. Jadi yang disebut stunting itu karena nutrisi atau karena penyakit kronis seperti ini. Ini juga stunting juga ya. Nah ini begini, sama ya, berat badannya terganggu dulu, baru kemudian karena tinggi badannya kena. Ini karena growth hormone ya. Ini dari awal gini, sementara tinggi badan orang tuanya di sana. Ini nggak catch up dia. Harusnya bisa kita bantu ini dengan growth hormone. Terus ini growth hormone deficiency. Growth hormone deficiency itu anaknya gemuk, lihat berat badannya bagus, satu saat terus motong, lama-lama ke situ. Ya, ini dibantu dengan growth hormone bisa. Nah, stunting itu apa? Yang lagi rame sekarang. Jadi ini tinggi badannya di bawah tadi, yang kurva tadi di bawah -2 SD. Terus kemudian karena nutrisi, penyakit, atau karena memang stres sosial. Jadi kita lihat nih istilahnya ya, ini anak normal. Anak WS itu anak kurus. Kurus itu ininya ya, ramping ya. Kemudian kalau yang berhubungan dengan stunted itu ada berhubungan dengan tinggi badan. Tapi kalau kita bilang dia stunting itu berhubungan bukan ini, tapi karena penyakit kronis, nutrisi, atau karena distress sosial. Kalau dia kurus dan pendek, udah berarti sudah semakin kronis ya ininya ya. Nah ada parameter-parameter yang dilihat untuk menentukan itu. Lanjut, ini mungkin agak sedikit berat. Jadi ini pendek itu tidak selalu sakit ya. Bisa hanya varian normal. Nah kalau dia stunting itu memang dia ada sesuatu sakit karena nutrisi kah, malnutrisi kah, karena infeksi kah, dan tinggi badannya di bawah 2 standar deviasi, dan selalu ada gagal tumbuh atau selalu ada gangguan pertumbuhan. Kalau ini tidak ada pertumbuhan, gangguan pertumbuhan. Jadi stunting ada masuk dalam pendek, tadi pendek tidak selalu stunting. Oke?
dah pintar semua deh. Jadi gimana kita menentukan stunting pendek atau tidak, stunting atau tidak, kita pakai kurva. Kurvanya laki-laki warna biru, perempuan warna pink. Gimana sih orang menentukan ini? Jadi jangan selalu dianggap kalau dia, tadi kan saya bilang kalau di bawah -2 itu pendek ya. Udah jangan selalu menganggap kalau -2 itu udah pasti sakit, pasti nggak bener gitu ya. Karena kalau kita, ada yang pintar statistik nggak di sini? Kita belajar statistik dikit ya. Nah, ini dibuatnya dari ini kurva normal. Jadi kalau misalnya ada 100 populasi orang anak yang umur 10 tahun diukur sama-sama, ini hasilnya akan seperti ini. Paling banyak memang ada di tengah-tengah sini, tapi ada sekitar 2% anak yang ekstrim dia kecil, ada 2% anak yang ekstrim tinggi, ya itu normal, ya. Dan tugasnya dokter adalah untuk mencari, kalau misalnya dokter saya ada di bawah -2, saya di sini, tugasnya dokter atau mungkin ibu-ibu sekarang udah bisa, ini masuk yang normal atau tidak, ya. Nggak selalu udah langsung sedih atau enggak. Ini tugasnya kita adalah untuk nyari gini. Kalau kita tahu di Indonesia angka stuntingnya berapa? Nggak tahu angka. Sekitar 30% sekarang ya. Nah, itu kalau harusnya hanya 2%, terus udah sekarang kita 30%. Nah, tugasnya kita mencari yang 28% itu nggak boleh ada. Berarti 28% itu tidak normal gitu ya. Ininya ya, kasarnya ya, seperti itu. Oke, nah kembali ke anak yang tadi. Saya bilang anak ini tadi ada yang normal, ada yang tidak. Nah ternyata kalau kita pakai kurva pertumbuhan, yang satu anaknya masih umur 2 tahun, tingginya 86, sementara yang satunya umurnya 4 tahun dengan tinggi yang sama. Yang mana yang sakit? Yang mana yang harus hati-hati? Yang 4 tahun, ya, yang ini yang harus kita waspada. Yang udah pada pinter kan ya? Nah, sekarang untuk tahu ini anaknya ada gangguan pertumbuhan atau tidak, ibu perlu apa? Mau tahu apanya dulu? Ini pasti sakit atau tidak? Pertanyaannya gampang banget ya. Ya sih, tinggi orang tua ya. Jadi tahu orang tuanya, tinggi orang tuanya siapa tahu memang di sini. Ya enggak? Jadi ya udah, mungkin enggak ya. Dok, tinggal pastiin aja, nanti tinggal lihat kurva pertumbuhannya seperti apa. Oke, tadi kembali ke grafik ini. Ini anak tadi saya bilang tidak pendek atau tidak ini? Dia tidak di bawah -2 kan ya? Artinya dia normal ya. Kalau kurvanya begini terus dari sini deket hijau-hijau terus kemudian dia pindah ke -2, ada kayaknya dia filtering ya, pindah garis ya. Tapi kita lihat umurnya masih antara 1 tahun ke 2 tahun, masih mungkin kanalisasi. Untuk tahu dia ini kanalisasi atau tidak, lihat ya orang tua lagi, 1, 2 lagi, lihat berat badannya. Kalau berat badannya ikut pola yang sama, mungkin ia juga kanalisasi. Ketiga, follow up lagi, lihat minta data lagi ya. Lanjut, ternyata dia begitu ya. Jadi ini kayaknya anaknya dalam proses ke sini ya, karena dia memendek. Oke. Nah tadi yang janjinya small for gestational age, ini anak-anak kecil yang lahir kecil. Jadi anak yang lahir, kita tahu kan kalau anak lahir misalnya umur masa gestasi umumnya umur berapa lahir? Kita bilang dia lahir cukup bulan 38 minggu sampai 42 minggu. Nah, ini untuk anak-anak yang kecil. Atau dia prematur atau karena IUGR, ini beda semua nih maksudnya ya. Jadi umur kita bilang cukup bulan itu kalau antara 37 sampai 42 minggu. Rata-rata berat lahirnya kan kita tahu ya antara 2.800 sampai berapa biasanya anak lahir tuh? 3 kiloan kan ya. Nah kalau udah di bawah 2.500 kita bilang dia kecil ya. Kita bilang dia low birth weight, berat lahir rendah. Tapi apakah dia small for gestational age? Kita lihat di sini. Semua punya kurva Fenton. Ada anak yang lahir prematur, ada anak yang berat lahirnya 2.500 kah? Ada ya?
Nanti kita lihat sama-sama ya. Sebetulnya ada aplikasinya, namanya Peditools. Sebenarnya kita nggak usah ngeplot-plot terus dia nanti plot sendiri. Kita tinggal masukkan laki-laki perempuan, usia kehamilan, gestasinya, usia gestasi ya berapa, terus berat lahirnya, panjang lahirnya, terus dia akan tahu, dia keluarkan hasil ini. Kalau dia di bawah -2 itu artinya dia SGA, small for gestational age. Ya, ini -2,89, kita namakan dia juga kecil masa kehamilan atau small for gestational age. Nah, ini anak yang lahir di kehamilan 40 minggu, jadi cukup bulan ya, tapi panjang lahirnya di 42. Terus kemudian berat lahirnya di 2200. Harusnya kan paling minimal dia di 2500, 2600 ya ini ya untuk 40 minggu ya. Ternyata dia di 2200. Jadi untuk kehamilan 40 minggu dia kecil. Namanya kecil masa kehamilan. Untuk kehamilan 40 minggu harusnya dia 2500 ke atas, dia 2200. Kita bilang dia kecil masa kehamilan. Ini juga menurut panjang badannya juga dia kecil. Jadi ini anak kecil karena beratnya dan kecil untuk panjang badannya. Anak-anak yang begini harus mendapat perhatian agak besar karena ternyata penelitian menunjukkan bahwa kemampuan intelijensi perkembangan itu sangat ditentukan oleh berat lahir. Kalau berat lahirnya kecil, biasanya IQ-nya mundur beberapa poin dari saudaranya yang tidak kecil. Ya, kalau dia tidak catch up, dia akan tambah. Kecuali kalau dia catch up. Nah, salah satu caranya kita monitor ya, harus betul dia catch up sampai umur 2 tahun harus masuk ke tinggi orang tuanya atau di atas -2 SD. Kalau saya bilang -2 SD udah ngerti semua ya. Tadi garis yang paling bawah itu ya, udah naik dia ke atas. Nah, ini cara tumbuh mereka ternyata ada 5 cara. Seperti ini yang paling bagus. Ini yang paling optimal. Di 4 bulan, 6 bulan pertama udah mau masuk ke 50 dan sampai akhirnya. Jadi 6 bulan pertama itu titik penting anak itu catch up. Ya, setelah itu dia udah melandai dan umur 2 tahun biasanya terakhirnya. Untuk anak prematur yang small for gestational age, anak kecil yang prematur kita tunggu biasanya sampai 4 tahun. Ya ini boleh. Kalau yang matur, yang matang, yang 3742 itu batasnya di 2 tahun. Kalau dia prematur masih tunggu sampai umur 4 tahun sampai dia masuk ke tadi di atas -2 SD atau masuk di tinggi orang tua. Ya, panjang berat orang tua. Nggak boleh kalau dia seperti ini, sorry. Ini nggak boleh ya. Ada yang begini sama sekali nggak naik, atau ada yang sorry. Jadi ada yang naik 4 bulan begini, terus habis gitu dia turun. Ini semua yang paling optimal sih seperti ini. Ini ada yang eksesif begini juga ada, langsung tinggi, langsung sampai 80. Nah ternyata ini kalau diikutin sampai umur 7 tahun dan seterusnya, ini risiko obesitasnya besar, risiko terjadi hipertensi besar, risiko terjadi kencing manis juga besar, yang naik cepat seperti ini. Jadi yang bayi-bayi kecil itu pentingnya dimonitor-monitor biar nggak kayak begini juga, kita nggak mau juga terlalu cepat. Ibu mau nggak anaknya cepat bagus terus nanti akhirnya hipertensi? Nggak mau juga kan, akhirnya juga kencing manis kan juga nggak mau, cabi lucu tapi terus akhirnya hipertensi, meninggalnya juga cepet di bawah 30 tahun ya. Maaf ya ngomongnya. Terus habis gitu, nah ternyata nih kalau kita lihat nih yang ini tadi yang gemuk, nah yang terlalu cepat naik tadi ya, memang untuk overweight dan hipertensi, ini blood pressure itu tinggi, tekanan darahnya kemungkinan lebih besar. Terus kemudian percaya aja ya, ini statistiknya ya. Ini yang saya lingkarin. Nah terus kemudian yang IQ-nya rendah, ternyata kan anak yang small, kecil-kecil ini kita ikutin sampai umur 7 tahun, yang nggak catch up itu lebih rendah IQ-nya. Anak-anak yang catch up-nya pelan, kalau kita lihat tadi ya, anak yang catch up-nya pelan, yang umur 4 bulan nggak catch up, yang ini nggak naik ke situ, ini jadi 6 bulan pertama dia nggak catch up,
ini low IQ di umur 7 tahun. Ya, jadi pentingnya kita catch up, monitor biar dia bisa catch up. Catch up batasannya sampai umur 2 tahun, 4 tahun tadi prematur. Kalau nggak catch up ada caranya, kita kasih growth hormone. Jadi ada indikasi growth hormone di situ untuk anak-anak yang tidak catch up. Penelitiannya, kalau dikasih growth hormone, anak-anak yang nggak catch up ini IQ-nya balik. Ya, jadi lebih baik kalau nggak dikasih growth hormone. Ya, itu mungkin yang bisa saya titip hari ini. Jadi ini tadi ya. Jadi anak yang tidak catch up, yang pendek di umur 2 tahun, itu yang berat badan lahir rendah 5,2 kali cenderung untuk jadi pendek, dan yang panjangnya juga ikut rendah itu 7,7 kali lebih kemungkinannya lebih besar untuk pendek di nanti usia dewasa. Nah, ternyata mereka juga yang terlambat catch up itu, anak-anak yang kecil ini, kalau dia catch up-nya terlambat, catch up itu nyampe ke berat yang kita mau, itu nambahnya kalau sesudah tahun yang nambah itu fatnya. Kalau anak yang nggak kecil masa kehamilan, dia kalau kita nambahin berat badan, dia nambahnya nambah lean body mass, nambah otot. Tapi kalau anak yang kecil, kalau kita setelah 2 tahun atau setelah 4 tahun baru nambahin berat badannya agak telat, itu yang nambah fat. Makanya kemungkinan obesnya lebih besar. Insulinnya juga lebih tinggi. Ini saya mau liatin insulinnya. Insulinnya juga lebih tinggi kadarnya di umur 7 tahun. Untuk anak-anak yang kecil masa kehamilan, yang catch up-nya belakangan, yang telat catch up-nya. Jadi mungkin waktu itu geraknya terlambat ya, ngasih makannya, ibunya baru ada waktu, akhirin dulu setelah 2 tahun baru ada waktu, baru ngasih makan, terlambat. Ini mungkin sudah punya semua ya, Primaku ya. Ini mungkin salah satu cara untuk kita memfollow up. Di Primaku ini ada Venten, jadi untuk bayi-bayi kecil bisa tadi pakai Venten. Cuman nggak enaknya Venten yang di sini itu nggak ada angka -2 SD-nya, jadi kita nggak tahu ini di bawah -2 SD atau enggak. Ya, itu parameternya tidak ketahuan. Ini simpulan saya. Jadi untuk stunting memang prosesnya proses yang patologis, artinya sakit, yang perlu kita bedakan dengan istilah perawakan pendek atau yang pertumbuhannya udah melandai. Kemudian akhirnya akan pendek. Kemudian stunting dapat terjadi pada anak dengan panjang badan, tinggi badan yang normal, dan pendekatannya adalah penting monitoring pertumbuhan, antropometrik berkala, jadi pengukuran berkala. Tadi sudah disebutkan kalau di bawah 6 bulan tiap berapa bulan? Tiap 2 bulan. Kalau setelah 3 tahun berapa lama? Tiap 1 tahun. Kemudian penggunaan kurva pertumbuhan yang sesuai, kemudian di plotting, terus diinterpretasi. Ya, itu mungkin dari saya. Terima kasih.